Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di dekat hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Beni Bui. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah yang sederhana. Setiap hari Beni Bui pergi ke hutan untuk berburu, atau terkadang dia membuka ladang. Ia sangat menyayangi ibunya dan rajin bekerja, meskipun ia sering diejek teman-temannya karena belum menikah, dan dia dipanggil di kampung sebagai bujang lapuk. Suatu hari, saat Beni Bui pulang dari hutan, ia menemukan sebuah seludang bunga yang jatuh dari pohon kempas. Bunga itu sangat besar dan indah, lebih besar dari seludang bunga kempas lainnya. Beni Bui iseng memasukkan seludang itu ke dalam kantongnya dan pulang ke rumah tanpa berpikir panjang. Sesampainya di rumah, ia menyimpan seludang itu di selak dinding kamarnya dan pergi tidur. Keesokan paginya, Beni Bui terkejut ketika menemukan secangkir kopi dan ubi rebus sudah tersedia di kamarnya. Ia heran karena ibunya masih tertidur pulas. Kejadian aneh itu terus berulang, di mana setiap pagi ada makanan dan kopi yang siap, padahal ibunya belum bangun. Beni Bui penasaran, siapakah yang memasak dan menyediakan semuanya? Suatu malam, Beni Bui memutuskan untuk mengintai. Ia berpura-pura tidur dan diam-diam memperhatikan dapur. Betapa terkejutnya ia saat melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Gadis itu tampak sangat anggun, dan Beni Bui belum pernah melihat seorang seindah itu. Ketika gadis itu menyadari Beni Bui mengamatinya, ia tersenyum malu. "Siapa kamu?" tanya Beni Bui dengan lembut. "Aku putri seludang kempas," jawab gadis itu. "Aku datang dari Kayangan dan telah tinggal di sini sejak kamu menemukan seludang bunga kempas di hutan." Beni Bui terkejut mendengar jawaban gadis itu. Dia adalah seorang putri dari Kayangan. Ia sangat berterima kasih karena putri itu telah membantunya selama ini. Sejak saat itu, putri seludang kempas dan Beni Bui semakin dekat. Setiap malam mereka berbicara hingga pagi, tetapi Beni Bui masih belum berani meminta putri seludang kempas menjadi istrinya. Akhirnya pada suatu malam, dengan hati-hati Beni Bui menyatakan keinginannya untuk menikahi putri seludang kempas. Putri tersenyum dan mengatakan bahwa ia juga mencintai Beni Bui, tetapi ada satu syarat. Asal-usulnya dari Kayangan harus dirahasiakan. Jika rahasia itu terbongkar, ia harus kembali ke Kayangan dan meninggalkan dunia manusia. Beni Bui setuju, dan mereka pun menikah. Kehidupan mereka sangat bahagia. Setiap hari rumah Beni Bui semakin indah dan mewah berkat bantuan putri seludang kempas. Mereka bahkan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Keponcing. Namun, ada seorang teman Beni Bui bernama Cuncung yang selalu penasaran bagaimana Beni Bui bisa menikah dengan wanita secantik putri seludang kempas. Meski Beni Bui sudah berusaha merahasiakan, Cuncung terus mendesak. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, Beni Bui menceritakan rahasia tentang asal-usul putri seludang kempas. Tak lama setelah itu, rahasia tersebut pun tersebar ke seluruh kampung. Mendengar rahasianya terbongkar, putri seludang kempas sangat sedih. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke Kayangan. Malam itu dengan air mata berlinang, ia meninggalkan rumah Beni Bui dan kembali ke tempat asalnya, meninggalkan suami dan anaknya. Beni Bui sangat menyesal telah membuka rahasia istrinya. Ia pergi mencari putri seludang kempas di hutan, memanggil-manggil namanya, tetapi sang putri tidak kunjung kembali. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya putri seludang kempas muncul dan mengatakan bahwa ia telah meminta izin untuk tinggal di dunia bersama Beni Bui dan anak mereka. Akhirnya mereka hidup bahagia di sebuah rumah dekat pohon kempas, tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka membangun sebuah desa baru di sekitar pohon itu yang kemudian dikenal dengan nama Kempas Batang Melintang. Beni Bui diangkat menjadi pemimpin desa dan keluarganya hidup damai dan bahagia.